Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kotimah, NPM 2103011027 dari kelas C Ekonomi Syariah semester 1. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khulafaur Rasyidin dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Hanafi Suwardi, SHI, MSI. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau tampaknya menyerahkan persoalan kepemimpinan kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, sejumlah tokoh muhajirin dan ansar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq tahun 11-13 Hijriah atau 632-635 Masehi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkangan zakat. Pada akhirnya, perang terhadap kemurtadan ini berakhir dan kemenangan berada di tangan Khalifah Abu Bakar. Pemikiran ekonomi yang paling penting dalam peristiwa perang melawan kemurtadan ini adalah bahwa Abu Bakar telah mampu membuat prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama. Karena harta Baitul Mal langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslim, bahkan ketika Abu Bakar wafat, dalam perbendaharaan negara hanya ditemukan 1 dirham. Apabila pendapat meningkat, seluruh kaum muslimin dapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang yang dibiarkan dalam kemiskinan. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab pada tahun 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun. Selama masa itu, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansinya hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi, Syria, Palestina, dan Mesir, dan seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi negara, setelah melakukan musyawarah dengan para pembuka sahabat, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak menghabiskan seluruh harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bahkan disediakan dana cadangan. Baitul Mal secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Setelah 10 tahun masa kepemimpinan, banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Dapat dikatakan pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Prinsip yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip keutamaan. Namun setelah itu, Khalifah Umar bin Khattab menyadari bahwa cara yang dipakainya tersebut keliru karena berdampak negatif terhadap setara sosial dan kehidupan masyarakat. Khalifah Umar bin Khattab pun bertekad akan mengubah kebijakan tersebut apabila masih diberi kesempatan hidup. Akan tetapi sebelum rencana tersebut direalisasikan, Khalifah Umar bin Khattab tewas terbunuh. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan tahun 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Selama kepemimpinannya, Utsman bin Affan tidak melakukan inovasi dalam bidang ekonomi. Kebijakan perekonomian yang diterapkan hanya meneruskan dari kebijakan-kebijakan dari khulafah sebelumnya. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Umar bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Ia juga menerapkan kebijakan berupa membagi-bagikan tanah negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari kebijakannya ini, negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar bin Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.
Utsman bin Affan membawa banyak penghasilan dalam masa awal pemerintahannya. Namun dalam masa 6 tahun terakhir, kepemimpinannya justru membawa banyak kekecewaan bagi kaum muslimin. Sebaliknya, justru banyak yang membawa keberuntungan bagi semua keluarganya yang banyak terjadi pejabat yang korup. Pada masa akhir pemerintahannya ini, banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah itu sendiri. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Ali berkuasa selama 5 tahun. Sejak awal, dia selalu mendapatkan perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya, pemberontakan kaum Khawarij dan peperangan berkepanjangan dengan Muawiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independen di daerah Syria dan kemudian Mesir. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting dalam masa pemerintahan, yaitu pencetusan mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya sang khalifah pada tahun ke-6 pemerintahannya. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pemikiran ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh masing-masing khalifah memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.